tentang hubungan secara eksperimental ya antara sifat kelistrikan dengan kemagnetan melalui percobaan Ørsted ya, juga hukum Faraday, dan memang ternyata ada ikatan hubungan yang erat antara sifat kelistrikan dengan kemagnetan. Nah, sekarang kita akan jauh bahas lebih banyak, tidak hanya sebatas listrik dan magnet yang kita kenal, tapi lebih luas lagi bagaimana fenomena elektromagnetisme ini menyebar dan bahkan menjangkau pada area yang disebut sebagai gelombang elektromagnetik gitu ya. Serta aplikasinya dalam komunikasi tanpa kabel, misalkan wireless fidelity atau WiFi gitu ya. Serta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam bidang sains dan teknologi. Jadi bagaimana elektromagnetisme yang kemarin sempat kita bahas itu berimbas besar, memiliki efek terhadap perkembangan kehidupan manusia saat ini. Kemudian bagaimana diharapkan saudara bisa menganalisis sifat-sifat gejala gelombang elektromagnetisme dalam berbagai spektrum, terutama dalam pemanfaatannya di berbagai teknologi mutakhir. Jadi kalau bicara elektromagnet, gelombang elektromagnet itu spektrumnya sangat luas. Salah satu yang paling kita kenal adalah cahaya. Cahaya itu adalah salah satu bagian dari spektrum luas gelombang elektromagnetik. Nanti kita akan bahas lebih detail. Nah, saya coba review lagi. Jadi yang melandasi adanya hubungan antara kelistrikan dan kemagnetan, ini slide yang dulu adalah percobaan dari Hans Christian Ørsted ya, tahun 1819. Walaupun sebenarnya kalau kita bicara tentang sifat-sifat cahaya sebagai bagian dari elektromagnetik, kalau saudara mau telah lebih dalam, tahun 1600-an atau mungkin 1400-an itu sebenarnya sudah ada dibahas tentang sifat-sifat elektromagnetisme ini, sifat-sifat cahaya oleh salah seorang ilmuwan zaman keemasan Islam namanya Ibnu Al-Haytham ya. Ibnu Al-Haytham itu sudah membuat lens kamera obscura, kemudian juga sudah menggambar tentang proses bagaimana mata menangkap cahaya dan banyak lagi. Belum lagi bicara Ibnu Sahal yang merumuskan persamaan yang hampir sama dengan yang kemudian 400 tahun kemudian ditulis ulang atau dimodifikasi oleh oleh Snellius yang kita tahu sebagai hukum Snellius. Jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang tentang cahaya ini bukan dimulai dari sini ya. Jauh sebelum itu sudah ada, tetapi kita akan coba mulai pendekatan dari sisi yang selama ini difahami begitu ya. Jadi saya sedikit review bahwa kalau di sini ada arus sebuah kawat, kalau tanpa ada arus maka magnetnya tidak menyimpang. Ketika ada dialiri arus ternyata menyimpang ke sebelah kanan, arusnya ke atas dan ini ke sebelah kiri. Intinya mengatakan bahwa di sekitar kawat berarus itu menimbulkan medan magnet statik di sekelilingnya begitu ya. Dari sini kemudian muncul pernyataan, oh kalau begitu berarti kelistrikan itu bisa menghasilkan kemagnetan. Itu kemarin ya kita bahas ya. Nah, di sisi yang lain ada, kalau kemarin kita bicara Ørsted, kemudian bicara Faraday, itu kita bicara sisi eksperimental gitu ya. Jadi bagaimana dari eksperimen kemudian dibuat sebuah konklusi dalam bentuk persamaan. Nah, di sisi yang lain ada juga cara yang berbeda yang bisa didekati untuk menjelaskan fenomena yang ada di alam, tetapi pendekatannya dari matematis. Nah, menariknya adalah matematik itu adalah bahasa universal yang paling mudah itu maksudnya mudah dalam menerjemahkan alam, bukan mudah untuk dipelajari. Karena untuk sebagian orang, ya matematik adalah suatu momok yang menakutkan. Tetapi matematik itu adalah salah satu sarana yang bisa digunakan untuk menjelaskan bahasa alam, begitu ya, bahasa yang bisa digunakan untuk menjelaskan fenomena alam. Nah, Maxwell atau James Clerk Maxwell, ini salah seorang fisikawan besar dari Scotland, dia termasuk fisikawan yang berangkat dari teoritis. Jadi dia ketika mahasiswanya, ketika mulai kecilnya, dia termasuk orang yang sangat menyenangi matematik ya, sangat menyenangi matematik, sehingga dia punya kemampuan dasar matematik yang kuat. Di sisi yang lain, dia juga orang yang pintar meramu, istilahnya apa ya, melihat fenomena alam, kemudian direnungkan, diamati, difikirkan, kemudian dicari
persamaan matematik yang mampu menjelaskan fenomena tersebut, gitu ya. Nah, Maxwell ini termasuk yang menjadi ilmuwan fisikawan fundamental karena berhasil merumuskan persamaan-persamaan yang sangat fenomenal yang menjadi dasar munculnya eksperimen-eksperimen yang ingin membuktikan persamaan-persamaan tersebut ya. Jadi ada dua jalur dalam sains, bisa dari pengamatan eksperimental, kemudian dicari keteraturannya, kemudian dibuat persamaannya, bisa juga dibuat persamaan matematiknya dulu, baru kemudian dibuat semacam penjelasan eksperimentalnya. Oke, jadi itu yang misalkan contoh lain di teori Einstein itu dia memulai dengan imajinasi, kemudian didekati dengan persamaan matematis dan baru beberapa tahun kemudian eksperimen mampu mengikuti. Maaf. Dan untuk listrik dan magnet ini juga sama. Jadi di sisi yang lain ada ilmuwan yang mencoba melakukan eksplorasi dengan eksperimental. Nah, Maxwell mendekati dengan persamaan matematis. Sama. Awalnya orang menganggap bahwa listrik dan magnet dianggap sebagai fenomena yang terpisah. Kemudian pada tahun 1865, ini masih tahun yang sama dengan Ørsted ya, 1819, jadi eranya masih sama, lagi rame-ramenya membahas hubungan antara listrik dengan magnet, menyampaikan teori matematik yang menunjukkan bahwa ada hubungan antara semua fenomena listrik dan kemagnetan. Jadi Maxwell ini dia menyampaikan formulasi matematik. Ya. Apa saja formulasi matematiknya? Kalau dilihat ini sekilas keriting gitu, kita ngelihatnya gitu, ini apa ini maksudnya gitu ya, banyak simbol-simbol yang tidak kita kenal. Mungkin ini yang kita kenal gitu, rho gitu kan biasanya, atau ada simbol apa lagi begitu. Tapi inilah seninya matematik begitu ya. Nah, jadi seninya matematik dalam bahasa yang sederhana itu bisa menjelaskan banyak sekali fenomena. Jadi ini 4 persamaan yang terkenal dari Maxwell yang menggambarkan ada keterkaitan secara empirik, secara teoritis, secara formulasi, menggambarkan hubungan antara kelistrikan dan kemagnetan. Untuk yang pertama kita lihat di sini bahwa ada integral tertutup dari medan listrik, itu ya, itu medan listrik, kalau B medan magnet. Dari sebuah area Gaussian permukaan itu dipengaruhi oleh muatannya. Jadi kita katakan bahwa sebuah muatan itu bisa menghasilkan medan listrik di sekitarnya. Ya. Dan medan listrik ini itu memiliki awal dan memiliki akhir. Kalau kita coba hubungkan dengan listrik statik di beberapa pertemuan berikutnya, sebelumnya, memang kita katakan bahwa sebuah muatan itu memiliki medan di sekitarnya. Kalau yang positif, itu arahnya dia keluar, begitu kan? Kalau yang negatif, arahnya masuk menuju dirinya. Jadi dari persamaan ini, kalau mau diturunkan, itu dari persamaan yang lebih fundamental ini, ketika diturunkan, itu bisa didapatkan hukum Coulomb dan yang lain-lain. Jadi ini persamaan pertama tentang sifat kelistrikan yang dihasilkan dari sebuah muatan neto ya. Nah, persamaan yang kedua ini permukaan Gauss juga, tapi untuk medan magnet. Jadi integral tertutup dari medan magnet untuk sebuah luar permukaan itu sama dengan 0. Artinya kalau sama dengan 0, artinya yang masuk dengan yang keluar itu sama. Sehingga dikatakan ini tidak menghasilkan dari konsekuensi dari persamaan ini dipostulatkan bahwa diteorikan bahwa tidak akan pernah ada yang namanya monopol. Apa itu monopol? Masih ingat? Monopol itu adalah ketika dia punya satu muatan saja. Kalau kita bicara medan listrik, muatan, maka kita katakan bahwa muatan itu memiliki monopol. Kita bisa isolasi positif saja, sehingga arahnya hanya satu saja. Positif berarti ke luar, negatif berarti ke dalam. Tapi kalau kemarin kita bicara magnetik, masih ingat bagaimana kutub utara, kutub selatan itu dari utara keluar, masuk ke selatan. Tetapi di dalam itu dari selatan ke utara. Jadi sifatnya loop, begitu ya. Jadi dari persamaan ini bisa menjelaskan fenomena yang ada, bahwa untuk garis medan magnet itu dia tidak mungkin menghasilkan loop, tidak mungkin menghasilkan monopol, dan lainnya atau garisnya itu bersifat loop. Nah, ini juga Faraday, dia buat persamaan yang lebih umum, bahwa integral tertutup dari sebuah medan magnet itu dihasilkan dari flux magnetik per dt, minus delta flux, perubahan flux magnetik dengan dt. Artinya,
perubahan flux magnetik itu bisa menghasilkan gaya gerak listrik. Nah, mulai muncul keterkaitan. Ini kan Faraday ya. Jadi dia pendekatannya pendekatan matematis. Muncul ada keterkaitan antara kelistrikan dengan kemagnetan. Nah, yang terakhir ini mengkaitkan antara sifat kemagnetan B dengan arus yang bergerak atau muatan yang bergerak. Kalau arus itu kan berarti muatan yang bergerak ya. Jadi dikatakan bahwa sebuah muatan yang bergerak itu bisa menghasilkan medan magnet. Ini yang dihasilkan atau ini yang bisa persamaan matematis yang kemudian bisa menjelaskan apa yang terjadi pada eksperimen Ørsted sebelumnya. Ya, jadi dari 4 persamaan ini ada beberapa konsekuensi. Ya, yang pertama tadi saya sebutkan di awal bahwa garis medan listrik itu berawal dari muatan positif dan berakhir di muatan negatif. Jadi ada awal dan akhir. Jadi dikatakan di persamaan pertama bahwa muatan itu akan menghasilkan medan di sekitarnya dan arahnya ada awal ada akhir ya. Jadi medan listrik dihasilkan oleh sebuah muatan yang dapat menghasilkan garis-garis ya, tadi garis-garis imajiner arah dari medan magnet. Medan magnet selalu dalam bentuk loop tertutup, tadi ya, tidak berawal dan tidak berujung. Dimanapun medan magnet ini bisa juga dihasilkan oleh arus atau muatan yang bergerak. Jadi ini gabungan antara arah magnetik dengan sifat dari arah gerak dari si muatan dengan arah medan magnet yang dihasilkan. Perubahan medan magnet, ini Faraday. Kalau ini yang masih ingat, kita ingat bahwa medan magnet dihasilkan oleh arus muatan, B sama dengan untuk muatan yang bergerak, B sama dengan Q muatannya, V kecepatannya, dan B. Arahnya kemana? Kita gunakan kaidah tangan kanan. Kan begitu ya, yang di pertemuan sebelumnya, kelistrikan dan kemagnetan. Nah, perubahan medan magnetik atau delta flux itu bisa menyebabkan GGL atau gaya gerak listrik dan medan listrik. Jadi perubahan medan magnet bisa menghasilkan perubahan medan listrik. Muatan menghasilkan medan listrik di sekitarnya. Kalau muatannya bergerak, berarti menghasilkan medan magnet. Sementara muatannya sendiri masih punya medan listrik. Begitu ya. Jadi kalau muatannya diam, maka yang ada adalah si medan listrik saja. Tapi kalau muatannya bergerak, otomatis medan listriknya tetap ada kan? Medan listriknya tetap ada, tapi ketika muatannya bergerak, muncul juga medan magnet. Jadi begitu. Perubahan medan magnet menyebabkan GGL dan medan listrik juga dihasilkan oleh perubahan medan magnet. Jadi kebalikannya. Nah, kemudian muncul pertanyaan, apakah ada kesimetrian? Simetri itu artinya suatu proses yang saling berkebalikan antara medan magnet, tidak antara medan listrik dan medan magnet. Misalnya, medan magnet dapat dihasilkan oleh perubahan medan listrik. Apakah medan magnet dapat dihasilkan oleh perubahan medan listrik? Kalau perubahan medan listrik dihasilkan oleh perubahan medan magnet, ini Faraday ya, bahwa ketika kita menggerak-gerakkan magnet permanen ke dalam sebuah kumparan, maka akan menghasilkan medan listrik dan muatan yang bergerak. Nah, apakah medan magnet dapat dihasilkan dari perubahan medan listrik? Ternyata ya, medan magnet menurut persamaan Maxwell ini katakan iya, medan magnet juga dapat dihasilkan oleh perubahan medan listrik. Jadi ada sebuah proses yang saling berkebalikan. Perubahan medan magnet bisa menghasilkan perubahan medan listrik, perubahan medan listrik bisa menghasilkan perubahan medan magnet. Walaupun tidak sempurna simetrinya, tetapi bisa menghasilkan proses yang hampir berkebalikan. Nah, jadi prediksi dari Maxwell, kesimpulannya bahwa Maxwell menyatakan suatu E atau medan listrik yang berubah-ubah itu akan menginduksikan B yang juga berubah-ubah. Jadi konsekuensi dari persamaan Maxwell semakin meneguhkan bahwa kalau suatu medan listrik berubah-ubah, itu akan menghasilkan medan magnet yang juga berubah-ubah. Selanjutnya, jika B-nya yang berubah-ubah ini
maka akan menghasilkan E kembali yang berubah-ubah. Nah, kan pusing kan? Jadi kalau suatu medan E berubah menghasilkan medan magnet. Kalau medan listriknya berubah menghasilkan medan magnet. Medan magnetnya berubah menghasilkan kembali medan listrik yang berubah-ubah. Jika medan magnet dan medan listrik ini secara serempak merambat, menyebar di dalam ruang ke segala arah, maka ini disebut sebagai gejala, akan menghasilkan gejala gelombang. Jadi, coba bayangkan begini sederhananya. Tadi, saya punya muatan. Muatan itu, taruhlah muatan positif misalkan. Di sekitar muatan positif itu, pasti ada medan listrik, arahnya keluar. Ya. Bayangkan ada muatan positif, arah medannya keluar. Saya gerakan naik turun muatan positifnya itu, ke atas dan ke bawah. Ketika muatan digerakkan, maka selain dia punya medan listrik, dari muatan itu juga akan muncul medan magnet di sekitarnya. Nah, perubahan medan listrik akan menghasilkan medan magnet. Di sisi yang lain, perubahan medan magnet akan menghasilkan medan listrik. Dan kita tahu arah rambat atau arah medan listrik dan medan magnet itu kan selalu tegak lurus. Dengan menggunakan kaidah tangan kanan, kita ingat bahwa I itu pakai ibu jari, B-nya itu pasti pakai menggunakan jari telunjuk dan yang lain-lain. Arahnya selalu 90 derajat. Nah, gelombang ini yang disebut sebagai gelombang elektromagnetik karena terdiri dari medan listrik dan medan magnet yang saling bergerak kontinu. Ya. Dan yang menarik adalah berdasarkan perhitungan Maxwell, nilai kecepatan dari gelombang elektromagnetik ini sama dengan kecepatan cahaya yang sudah lebih dahulu diketahui, yaitu 3 kali 10⁸ meter per sekon. Loh, kok bisa sama? Kemudian orang berspekulasi, apakah jangan-jangan cahaya itu adalah bagian dari gelombang elektromagnetik? Begitu. Dan yang menarik adalah angka ini, 3 kali 10⁸ ini untuk gelombang elektromagnetik ini, nilainya tetap. Tidak ada pengaruh siapa yang melihat. Tidak terkait dengan kerangka acuan. Yang kemudian dalam tanda kutip mengobrak-abrik pemahaman mekanika klasik ya, yang melihat sesuatu itu berdasarkan kerangka inersia, kerangka acuan. Nah, istilahnya kalau kita melihat cahaya orang mendekat dengan kecepatan tertentu kan terlihat kecepatannya lebih besar harusnya. Nah, dari sini kemudian Einstein menjadi salah satu dasar Einstein untuk mengajukan postulat relativitas yang mengatakan bahwa cahaya itu atau gelombang elektromagnetik itu kecepatannya sama untuk semua kerangka acuan. Jadi kita bisa lihat dari sebuah persamaan matematis yang dibuat oleh Maxwell, dari prediksi-prediksinya itu bisa berimbas besar pada perubahan pola atau tatanan dunia fisika beberapa tahun setelahnya. Nah, jadi kalau diilustrasikan begitu, ini kalau misalkan ini saya punya muatan di sini, saya gerakkan ke atas ke bawah begitu. Nah, electric field-nya itu kan arah bawahnya yang ikutin ini. Ikutin ke arah gerak dari muatan positifnya. Jadi kalau ke atas, ya arahnya ke atas, ke bawah, dan seterusnya. Begitu kan? Nah, pada saat yang bersamaan, muncul B. Arahnya ke sini. Ketika electric field-nya besar, ini juga B-nya besar. Mengecil. Ketika arahnya kebalikan, ke kiri dan ke kanan. Jadi, ada dua. Jadi, menjalar bersamaan. Ya, saling tegak lurus satu sama lain antara E, yaitu electric field, dan magnetic field. Yang ini yang E, ini yang B. Kedua medan tegak lurus terhadap arah dari gerak. Karena itu dikatakan sebagai gelombang transversal. Jadi saudara harus ingat ya, ada dua gelombang secara umum, bahwa yang pertama adalah gelombang transversal, yang kedua adalah gelombang longitudinal. Kalau transversal, arah geraknya tegak ke atas bawah, penjalarannya ke kanan atau sumbu X. Jadi tegak lurus antara arah gerak dari si gelombang dengan penjalarannya. Nah, kalau longitudinal, arah geraknya ke X dan Y, arah penjalaran juga X dan Y. Misalkan suara gitu ya, sound system itu kan geraknya kiri depan belakang. Nah, pemampatan dan perenggangan udara yang ada sekitarnya pun sama arahnya, itu longitudinal. Jadi sampai sini dikatakan bahwa gelombang elektromagnetik itu adalah gelombang yang muncul dari sebuah perubahan secara kontinu medan listrik dan medan magnet yang kemudian menjalar dan memiliki sifat seperti gelombang pada umumnya, gitu ya.
Nah, sifat yang khas dari gelombang elektromagnetik ini adalah pertama tidak membutuhkan medium perambatan. Ini hasil dari percobaan Michelson Murray waktu itu yang mengetahui apakah gelombang elektromagnetik itu apakah ada ether atau tidak, apakah dia memiliki medium atau tidak. Ternyata tidak ya. Nah, konsekuensinya kalau tidak punya medium maka kecepatannya tidak bisa dibuat relatif terhadap sesuatu. Ini yang menjadi dasar tadi saya sampaikan, jadi dasar bahwa kecepatan cahaya ini kemudian yang nilainya selalu konstan tetap untuk semua pengamat, itu yang menjadi dasar berkembangnya fisika modern di beberapa puluh atau ratus tahun berikutnya. Tadi GAM atau gelombang elektromagnetik merupakan gelombang transversal. Nah, di sisi yang lain, GAM dipandang sebagai partikel foton yang tidak bermuatan, maka tidak dapat dibelokkan oleh medan listrik dan medan magnet. Jadi, cara pandang yang lain bahwa gelombang elektromagnetik ini juga dianggap sebagai sebuah partikel foton ya. Nanti ini sudah mulai masuk ke sifat gelombang dan partikel ya nanti. Jadi satu sisi cahaya itu atau gelombang elektromagnetik dipandang sebagai sebuah gelombang yang memang secara faktual, secara eksperimental memiliki sifat-sifat itu. Bisa dipantulkan, bisa direfleksikan, bisa interferensi, bisa difraksi, dan seterusnya. Tetapi sisi yang lain juga itu dari sisi fisika modern adalah tersusun atas partikel-partikel yang disebut sebagai foton. Dan foton ini tidak bermuatan, makanya cahaya tidak bisa dibelokkan oleh medan listrik dan medan magnet. Tadi karena dia cahaya bisa mengalami pemantulan, pembiasan, perpaduan, interferensi, pelenturan, dan pengkutuban. Sama seperti gelombang-gelombang mekanik, gelombang tali, gelombang suara, itu bisa memiliki sifat-sifat yang sama. Nah, sisi yang lain juga gelombang elektromagnetik ini menarik karena dia bisa membawa energi ketika melintasi ruang. Dan energi ini dapat ditransfer kepada benda yang berada di lintasannya. Jadi, kalau kita bicara gelombang elektromagnetik yang membawa energi, ini mungkin dalam beberapa tahun ke depan akan banyak aplikasi gitu ya. Kalau misalkan kita bisa mengecas dengan menerima gelombang elektromagnetik, ada WiFi misalkan, kita sambil bisa mengakses data, karena WiFi itu adalah bagian dari gelombang elektromagnetik, gelombang mikro, maka dia bisa selain mentransferkan data, juga bisa mentransferkan energi. Jadi ini masih banyak hal yang perlu dieksplorasi ya terkait dengan gelombang elektromagnetik ini. Nah, karena gelombang elektromagnetik ini adalah bersifat seperti gelombang pada umumnya, maka dia memiliki sifat-sifat tadi, ada pemantulan, pembiasan, dan seterusnya. Jadi pada beberapa slide ke depan, saya akan mencoba jelaskan bagaimana gelombang elektromagnetik ini bisa dipantulkan dan bisa memiliki sifat-sifat gelombang pada umumnya. Di sini dikatakan sifat-sifat cahaya. Ya, cahaya itu adalah bagian dari gelombang elektromagnetik. Yang pertama, hukum pemantulan. Ya, saudara sudah tahu semua bahwa ketika ada sebuah benda permukaan yang sangat mulus begitu, nah kemudian di sini ada sinar datang memiliki theta I, kemudian terhadap garis normalnya, maka akan ada pantulan sebesar theta R atau reflection itu ya. Jadi kalau bahasa umumnya sinar datang, sinar pantul berada pada satu bidang dan garis normal, maka sinar datang dan sinar pantul. Kalau mau telah lebih dalam lagi, ini muncul persamaan persamaannya lain ya, prinsip Huygens ya, yang mengatakan bahwa gelombang itu datang karena memang prinsipnya adalah dia memiliki muka gelombang, yang dari muka gelombang itu ada sumber-sumber gelombang baru. Kalau saudara mau lebih dalam, kenapa sih bisa harus pantulan itu hanya terjadi ketika sudut ini harus sama? Karena memang secara prinsip, ketika cahaya ini memiliki sudut yang sama antara datang dan pantul, itulah sudut yang menghasilkan fenomena konstruktif. Kalau konstruktif berarti cahayanya terlihat. Kalau destruktif berarti cahayanya tidak terlihat. Nah ini ya, silahkan dieksplor lagi kenapa ini harus sama nih. Apakah mungkin di sini sudutnya lebih besar, sudutnya lebih kecil, ada pantulan? Nah itu silahkan dieksplor lagi. Jadi sifat yang pertama, cahaya dapat dipantulkan atau merefleksikan. Yang kedua, cahaya dapat dibiaskan. Ya, pembiasan adalah pembelokan arah lambat cahaya saat melewati beberapa medium yang berbeda kerapatannya.
Kenapa dia bisa berbelok? Karena adanya pengurangan atau penurunan kecepatan cahaya ketika melewati medium yang lebih lebih rapat ya. Nah, saya katakan di awal hukum Ibnu Sahal dan Snellius, karena memang secara hukumnya ini hampir sama sekali. Kalau saudara mau cek begitu ya, jauh sebelum Snellius itu jarak sekitar 400 tahunan, ini Ibnu Sahal sudah memformulasikan adanya persamaan seperti ini. Tapi secara kadang tidak sama ceritanya ya begitu. Jadi saya hanya mereview saja apa yang saudara pernah dapatkan, bahwa pembiasan itu dikarenakan tadi cahaya itu bergerak lebih lambat dibandingkan ketika memasuki medium yang berbeda. Sama seperti misalkan saudara sedang lari, ya, lari cepat sekali. Tapi ketika saudara melihat di depan ada kerumunan, otomatis saudara akan memperlambat geraknya, karena akan terjadi benturan dan akan akan mengalami hambatan begitu ya. Cahaya juga sama. Ketika di ruang vakum atau di udara yang notabene lebih kerapatannya tidak terlalu besar, lebih renggang, dia bergerak cepat. Tapi ketika masuk ke medium yang n-nya lebih besar, indeks biasnya lebih besar, maka dia akan melambat. Ketika melambat, dia akan berbelok sedikit mendekati ke garis normal. Jadi kalau misalkan sini, ini fenomena yang sangat umum sekali kalau kita bicara refraksi, ya terlihat seolah-olah kok jadi berbeda begitu kan. Kemudian juga di sini kok ada kok kayak patah dan seterusnya, ya karena cahaya yang datang dengan cahaya yang bias dalam medium itu berbeda. Jadi kalau misalkan datang dari udara yang lebih ringan, lebih renggang ke udara, ke air yang lebih rapat, dia akan dibiaskan mendekati garis normal ya. Gimana sih cara mengingat-ingatnya? Begini saja. Sinus itu semakin besar sudutnya, semakin besar angkanya. Itu sinusnya. Jadi kalau N1 sin theta 1, N2 sin theta 2. Theta 2 itu adalah pembiasan, theta 1 adalah inputnya ya, atau sinar datangnya. Jadi kalau sudutnya makin besar, berarti N-nya makin kecil. Oke ya, kan supaya sama begitu. Supaya mengingat-ingatnya, sinus 90 itu kan terbesar, 1. Sinus 30, setengah ya. Jadi semakin besar sudutnya, berarti N-nya kecil. Kalau N-nya kecil, berarti renggang. Ya, contoh di sini, udara N-nya kecil, maka kalau N-nya kecil, maka butuh sudut yang besar. Nah, di sini R-nya itu kecil, sudut biasnya. Mendekati garis normal itu kan artinya sudut biasnya kecil, karena dihitung dari garis normal ini. N-nya kecil, berarti N-nya kecil, sudut biasnya kecil karena N-nya sudah besar. Kalau N-nya besar, maka sudutnya harus kecil. Begitulah untuk mengingat-ingatnya ya. Daripada harus menghafal, jika cahaya datang dari medium yang kurang rapat menuju medium yang lebih rapat, maka akan dibiaskan mendekati garis normal. Nggak perlu. Cukup saudara ingat ini, persamaan N1 sin theta 1 ini, N2 sin theta 2, ingat, kalau sudutnya besar, N-nya kecil. N biasnya besar, sudutnya harus kecil. Sudut kecil berarti mendekati garis normal gitu. Oke. Nah, sifat dispersi atau cahaya dapat diuraikan. Tentu saja kalau diuraikan untuk cahaya yang memang aslinya sudah banyak komponennya gitu ya. Kalau tadi gelombang elektromagnetik itu ternyata ada yang namanya panjang gelombang, itu bisa beda-beda. Kenapa bisa diuraikan? Karena cahaya itu melalui sebuah medium yang mengalami pembiasan. Ya. Contoh misalkan ini ada prisma. Kalau misalkan tidak ada prisma, coba saudara yang paling mudah itu adalah punya pulpen gitu kan, yang agak bentuknya agak kotak-kotak itu, yang pegangannya terus transparan, dilihatin ke cahaya matahari, pasti muncul nih pelangi itu di salah satu sisinya itu. Intinya kalau ada pembiasan, ya ada cahaya datang, tentu ini cahaya datang harus polikromatik ya. Polikromatik itu kalau misalkan ini contoh ini yang monokromatik, cahaya cuma satu. Ketika cahaya satu, jelaskan sini ada sudut di sini besar, sudutnya besar, karena udaranya kecil, N-nya kecil, maka dibiaskan mendekati. Mendekati, lurus di sini, dibiaskan lagi menjauhi. Nah, ini kalau cahayanya satu warna.
Kalau cahaya dua warna, ternyata itu berbeda untuk warna yang ini indeks bias untuk warna yang merah dengan yang ini dibelokannya berbeda karena ternyata indeks biasnya berbeda ya untuk yang merah dengan yang violet. Kita lihat cahayanya putih karena cahaya putih itu sebenarnya gabungan dari semua warna ya. Nah, kemudian dipiaskan didispersikan, diuraikan oleh prisma jadi merah yang paling atas ini karena paling sedikit di belokannya, sementara ungu itu dibelokkan paling jauh. Kita lihatnya biru yang di sini ya. Nah, jadi kenapa bisa berbeda? Karena indeks bias yang berbeda untuk panjang gelombang yang berbeda. Contoh ini indeks biasnya kecil, ya. Indeks biasnya 1,520 gitu ya. Kalau misalkan violet 1,538. Jadi karena perbedaan indeks bias ini, panjang gelombangnya beda, indeks biasnya beda, panjang gelombangnya beda, indeks biasnya beda. Maka karena indeks biasnya beda, maka arah pembiasannya juga berbeda. Arah pembiasannya berbeda, lintasan yang ditempuhnya juga berbeda. Karena lintasan yang ditempuhnya berbeda, maka nah itu ya. Maka kemudian ininya menghasilkan pola yang berbeda begitu. Oke. Nah, contoh yang lain. Proses pembentukan pelangi ya. Pelangi itu pasti muncul setelah hujan atau ada air rintik-rintik begitu kan, dimana mungkin hujannya juga biasanya pelangi itu nggak muncul ketika hujannya deras kan, biasanya hujannya ketika seolah-olah sudah selesai atau lagi gerimis, maka kemudian terus ada matahari dan posisinya harus seperti ini ya. Tidak pernah seumur hidup saya begitu saya melihat pelangi beriringan di depannya ada di sini pelangi, mataharinya di sini begitu. Tidak pernah saya melihat pelangi seperti itu. Pasti pelangi itu arahnya ketika matahari di belakang kita. Kenapa bisa begitu? Ini sama. Kita ingat bahwa ini adalah butiran-butiran air ya, water droplet atau apa ya istilahnya itu. Uap kecil gitu ya, bentuknya spherical. Ketika datang ini kan polikromatik nih, banyak warna sebenarnya. Datang mengalami perbedaan belokan pembiasan gitu. Ini violet ke sini lebih dibelokkan, dia tidak bisa mantul karena internal reflection, total internal reflection. Jadi dia seolah memantul ke sini dibelokkan. Yang merah sedikit dibelokkan dan seterusnya. Jadi yang violet selalu terlihat berada di atas dari yang merah. Tapi karena dropletnya banyak dan yang kita lihat adalah yang lurus dengan mata, maka yang kita lihat itu begini. Violet itu selalu datang di bawah yang merah. Makanya kalau kita lihat pelangi, ini nggak pernah kebalik nih susunannya. Tidak akan pernah terlihat biru itu di atas. Pasti merah itu di atas, baru kemudian Mechiku Hibiniu kan sampai ke sini. Karena tadi sifat mekanik atau sifat optik dari si droplet ini, tetesan air ini yang menyebabkan begini. Jadi ya alhamdulillah begitu ya, ada muncul sifat-sifat sebenarnya sehingga kita bisa melihat pelangi dalam wujud yang demikian indahnya begitu ya. Jadi nah ini salah satu prinsip atau sifat penjelasan dari fenomena cahaya, bahwa cahaya itu bisa diuraikan ya. Dalam aplikasi eksperimen banyak sekali namanya menggunakan ada spektrofotometer dan seterusnya, itu menggunakan ini. Kita punya satu sumber cahaya tapi kita ingin mendapatkan cahaya spesifik warna hijau saja, maka menggunakan instrumen tertentu sehingga yang keluar warna hijau. Sekarang saya pengen warna merah, yang keluar warna merah. Sekarang warna biru, yang keluar warna biru. Jadi cukup dengan satu polikromatik, satu gelombang cahaya yang memiliki banyak warna, kemudian dipisah-pisah menggunakan prisma atau teknik yang lain sehingga kita bisa mendapatkan spesifik gelombang tertentu ya, atau warna tertentu. Nah, sifat yang lain adalah bahwa cahaya seperti gelombang yang lain itu bisa mengalami interferensi. Apa itu interferensi? Interferensi adalah keadaan ketika dua gelombang cahaya atau lebih berpadu dan membentuk gelombang cahaya gabungan. Ya, interferensi. Syarat terjadi interferensi adalah gelombang cahayanya berasal dari sumber yang koheren. Koheren itu artinya jenisnya sama. Sehingga amplitudonya, panjang gelombangnya, frekuensinya bernilai sama, serta beda fasenya selalu tetap. Jadi disebut koheren. Jadi interferensi itu terjadi kalau memang
ada 2 sumber cahaya atau lebih. Tapi keduanya atau lebih itu jenisnya sama. Ya. Hanya biasanya kita pakai misalkan laser gitu ya, interferensi laser yang koheren atau jenis cahaya yang lain ya. Nah, Thomas Young 1801 melakukan percobaan di mana celah sempit akan menghasilkan sumber cahaya baru yang memiliki beda fase atau yang konsen disebut koheren. Jadi ini Thomas Young, saudara, mungkin saya akan mengingatkan kembali ya persamaan-persamaan yang pernah saudara kenal waktu SMA. Ada interferensi celah ganda gitu ya, ada difraksi celah tunggal. Nah, jadi siap-siap saja. Dalam beberapa slide ke depan, saya akan mengulang kembali memori Anda ketika masih di SMA berkenaan dengan fisika SMA gitu ya. Tapi saya tidak akan terlalu detail ya. Nah, apa itu interferensi konstruktif? Interferensi konstruktif kalau interferensinya sefase. Kalau sefase artinya ketika yang pertama source-nya ke atas, yang kedua juga source-nya ke atas. Ketika ke bawah, dua-duanya ke bawah, atas, bawah, dan seterusnya. Walaupun berubah-ubah, tapi kalau ada komunikasi yang bagus, itu ya, kalau ada sefase, kalau ada kesamaan, ya, fase, kesamaan tujuan, kesamaan arah, maka yang dihasilkan adalah interferensi yang konstruktif. Amplitudenya 2 kali lebih besar, dan sifat gelombangnya tetap sama. Jadi, nah, kalau misalkan diperluas begitu ya, nah, jadi cari teman yang bisa membuat Anda memiliki interferensi konstruktif, seide, sejalan gitu ya, tidak menghabiskan banyak energi untuk saling berdebat begitu, tapi punya satu visi yang sama, Nah, jangan sampai interferensi itu destruktif. Kalau destruktif itu namanya juga destruktif, saling menghancurkan. Source-nya satu, pengennya ke bawah. Kata yang bawah, enggak, yang source saya mau pengen ke atas. Oke, tarik-tarikan, habis gitu ya. Sekarang ini, oke lah, saya mau ke atas sekarang, kata source pertama. Enggak, sekarang bagian ke bawah. Terus aja, fasenya saling berkebalikan. 180 derajat, atau setengah lambda begitu ya fasenya. Maka yang dihasilkan adalah tidak ada hasil apa-apa. Tapi dua sumber ini saling bekerja keras gitu. Dua-duanya mengeluarkan fase. Tetapi karena manajemen fasenya tidak sama, tidak bagus, maka yang dihasilkan adalah interferensi yang destruktif. Kalau konstruktif, itu perbedaan fase antara satu dengan yang lain adalah satu panjang gelombang. Kalau satu panjang gelombang, mau startnya lebih lambat juga nggak masalah. Toh bedanya juga satu panjang gelombang. Di titik tertentu akan ketemu atas dengan atas, bawah dengan bawah. Kalau destruktif, bedanya adalah setengah panjang gelombang. Kalau kita panjangan ke sini, nah ini satu lembah gitu ya, satu puncak satu lembah ini, satu puncak gitu ya. Bedanya setengah gelombang. Oke, nah mulai ke gambar ini masih ingat ya? Saya mengingat kembali ini, saudara dulu sering mengotak-atik rumus di sini, gitu ya. Ini L adalah jarak celah dari layar, kemudian P adalah jarak terang terang pusat ke terang pertama, gitu ya. Kemudian jarak celah, nah, ada macam-macam lah. Saya hanya ingin menggugah kembali memori Anda. Ini interferensi celah ganda atau interferensi yang jadi interferensi yang itu ada sumbernya satu, karena satu berarti kan coherence kan, karena sumbernya itu 7 aja gitu. Tapi sumber yang satu itu kemudian dilewatkan pada satu celah, pada 2 celah ya, yang terpisah sejauh jarak d. Kita katakan ini adalah seolah-olah sumber satu, ini sumber 2, source 1, source 2, padahal aslinya kan satu. Nah, ketika masuk celah ini, bahkan dia akan sampai pada titik ini, ada celah lagi, titik ini, di sini ada perbedaan panjang lintasan. Ya, kalau misalkan panjang dari titik ini sampai titik ini, dan titik di sini nih, garis ini dengan ujung sini itu sama. Ya, jadi fase di sini ketika ini ke atas, ini juga ke atas. Kalau di sini pas ke bawah, ini juga pas ke bawah. Delta S di sini. Dari sini, dari celah sampai ke titik di mana fasenya sama, antara lintasan yang pertama dan yang kedua, itu disebut delta S. Jadi, kedua lintasan memiliki perbedaan lintasan sebesar delta S. Kedua gelombang ini memiliki perbedaan lintasan sebesar delta S. Nah, delta S ini yang nanti akan menentukan apakah dia akan menghasilkan interferensi yang konstruktif atau
destruktif. Delta S sendiri, kalau kita lihat di sini, besarnya adalah ini theta, di sini D, ini 90 derajat, berarti ini adalah sinus. Delta S sama dengan D, sisi miringnya dikalikan sinus theta. Ya, masih ingat kan delta S dengan D sin theta. Nah, supaya terjadi konstruktif, interferensi maksimum, maka fasenya harus sama. Fasenya sama, gitu ya. Fasenya sama. Supaya fasenya sama, tadi di sini, nah ini delta S-nya itu harus 1 kali atau kelipatan bulat dari lambda. 1 lambda, 2 lambda, 3 lambda, 4 lambda, nggak masalah. Karena kalau misalkan kita balik ke sini, ini 1 lambda atas bawah. Pas di sini pas bawah, di sini pas bawah. Ya, 2 lambda atas bawah, sama ketemu di sini bawah juga gitu. Jadi syarat interferensi maksimum adalah bahwa delta S-nya, selisih lintasannya itu harus kelipatan bilangan bulat. Harus 1 kali lipat, 2 kali lipat, 3 kali lipat dari lambdanya. Sehingga kita katakan D sin theta sama dengan M lambda yang tadi ya. Pada sudut yang sangat kecil, maka kalau dari sini kita bisa ganti sin theta itu sebagai P per L. Ya, karena sudutnya kan sama nih. P itu adalah jarak dari terang pusat ke titik tertentu, L itu adalah jarak dari layar ke celah. Jadi dP per L sama dengan M kali lambda. Intinya saya pengen menekankan kepada saudara bahwa ini yang paling penting. Bahwa untuk bisa mendapatkan interferensi maksimum di sini harus bilangan bulat. Nggak boleh ada setengah-setengahnya ya. Harus 1 lambda, 2 lambda, dan seterusnya. Nah, hal yang berbeda itu untuk yang interferensi minimum atau destruktif. Kita lihat gambarnya di sini. Kita tarik garis lurus di sini lah misalkan set gitu ya. Nah, di sini bawah, ini malah atas. Jadi delta S-nya itu adalah 1,5 lambda atau setengah lambda. Pokoknya ada setengahnya. Kayak saya bilang, destruktif, interferensi destruktif itu akan muncul jika selisih fasenya, beda fasenya adalah setengah dari lambda. Jadi setengah lambda itu yang satu lagi ke atas, yang satu lagi ke bawah. Itu beda setengah lambda. Jadi delta S, selisih lintasannya adalah M min setengah lambda. Dengan M-nya berapa? 1,5. Itu teh gimana ya? Di PPT nggak ada rumusnya, tapi di Tuman keluar. Iya benar. Gimana? Di PPT ada rumusnya. Halo? Tadi ada yang mau bicara? Atau ada yang mau menjelaskan? Silakan. Cek, atau suara saya masih terdengar nggak? Halo, halo? Terdengar, Bapak. Terdengar? Oh, terdengar, Pak. Enggak, saya khawatir ada yang lagi kuliah juga di kelas yang lain tadi. Gitu. Nah, kalau mau sedikit komentari yang tadi, ya memang itu resikonya begitu. Jadi kalau dalam kuliah, ya rumusnya ya rumus begini saja, gitu ya, sederhana sekali. Tapi kalau dalam ujian, ya pasti akan lebih banyak, ya, yang dikeluarkan. Karena ya disitulah kalau dijelaskan semuanya kan saudara juga sudah bukan anak SMA ya, sudah dapat juga begitu. Kalau ada yang ingin disampaikan, saudara bisa sampaikan langsung ke saya. Kalau misalkan ada yang ingin disampaikan atau ingin terkait dengan perkuliahan, boleh langsungkan ke saya gitu ya. Oke, bisa saya lanjutkan? Saya lagi semangat-semangatnya jadi keganggu ini, jadi lupa ngomong apa ini. Sampai mana tadi ya? Sampai ke D sin theta, oke. D sin theta sama dengan M min setengah lambda, itu ya. Jadi untuk bisa saya ganti tadi sama sin theta-nya bisa diganti dengan D kali P per L. Jadi M min setengah lambda. Silakan dibuka-buka lagi lah buku-buku SMA-nya ya. Jadi jarak kita terang dan gelap yang berurutan adalah sekian. Silakan detailnya seperti apa. Nah, juga sama kalau tadi adalah oleh celah ganda, oleh Young, ternyata interferensi juga bisa dialami ketika melewati sebuah lapisan tipis. Misalkan lapisannya D di sini ada dengan N begitu ya. N-nya itu adalah indeks biasnya. Jadi seharusnya sinar yang seperti ini, tapi karena tadi ada perbedaan lintasan, maka kita bisa lihat seolah-olah ada 2 sumber yang datang gitu ya. Nah, sama. Kalau ada 2 sumber yang datang, maka
perbedaannya hanya di perumusannya saja. Kalau di sini dia menggunakan cosinus karena ada sudut yang datangnya tadi. Ini sifatnya pantulan. Kalau tadi kan transmisi ya, sifatnya terus. Nah, 2N D cos R, di M plus setengah lambda, dan untuk yang minimum 2N D cos R, bedanya di sini, untuk yang minimum, dia kebalikannya tidak ada yang lambda. Oke. Nah, contoh misalkan di balon, kita bisa melihat bagaimana interferensi pada gelembung sabun di sini ya. Kita lihat perbedaan warna dan seterusnya. Oke. Kemudian difraksi. Nah, difraksi juga ada dua, ada difraksi celah tunggal, muncul. Kenapa bisa di celah tunggal? Karena ketika melewati celah yang sangat sempit, ini kemudian bisa melewati bisa mengalami pelenturan. Jadi ketika melentur, ini dasarnya prinsip Huygens juga. Jadi ketika melewati ini, dia muncul sebagai gelombang baru, maka kemudian muncul interferensi saling bertubrukan ya, bisa menghasilkan terang gelap, dan yang paling tengah otomatis ini yang paling terang. Bedanya apa antara interferensi dengan difraksi? Kalau secara eksperimental, difraksi itu di terang pusatnya itu dia intensitasnya tertinggi, dan ketika ke yang lain itu makin merendah dan seterusnya ya. Nanti untuk yang celah difraksi yang banyak gitu ya. Nah, untuk yang difraksi minimum atau yang ini D sin theta M lambda, ini sama prosesnya, hampir dengan sama-sama. Prinsipnya dari mana? Dari sini, gambarnya saya ubah sedikit dari yang slide yang ada, karena saya pikir ini lebih mewakili ya. Nah, pola terang untuk difraksi celah tunggal, ini D sin theta M min setengah lambda. Oke, saya percepat saja. Ini untuk yang kisi. Sama-sama difraksi, ya, tetapi kisi-kisi itu biasanya celahnya banyak ya. Jadi kalau dalam 1 cm bisa 1000 garis dan seterusnya. Jadi lebar celahnya bisa ordernya mikrometer atau nanometer. Nah, karena banyak celah, otomatis bisa berperilaku seperti interferensi biasa begitu. Jadi seperti interferensi, kalau misalkan kita tutup di sini, yang kita lihat adalah seperti interferensi celah ganda ini gitu ya. Tapi celah gandanya banyak, sehingga bisa menghasilkan banyak sekali order maksimum dan minimum. Tadi saya sampaikan, kalau difraksi itu terang pusatnya itu intensitasnya paling tinggi. Ke maksimum order pertama makin melemah dan seterusnya. Kalau interferensi celah ganda itu dia cenderung akan stabil, akan tidak terlalu berbeda ya antara intensitas yang pertama dengan yang kedua. Walaupun otomatis kalau ke sini dia makin sedikit karena jumlah cahaya yang nyampe ke sini makin sedikit ya. Nah, kita lihat ya ini sama dengan interferensi yang ya D sin theta M lambda. Yang pertama adalah ininya M lambdanya. Jadi kelipatan bilangan bulat dari panjang gelombang 1 lambda, 2 lambda dan seterusnya. Tapi karena dia celahnya banyak, untuk menghitung D-nya cukup dengan D sama dengan 1/n. Dengan n itu adalah jumlah kisinya. Oke, kalau untuk materi ini silakan dibuka-buka lagi buku-buku SMA ya. Nah, banyak sekali perhitungan-perhitungan terkait dengan contoh-contoh soalnya juga begitu. Sifat yang berikutnya adalah polarisasi. Jadi polarisasi itu artinya pengkutuban. Tadi saya katakan bahwa cahaya sebagai bagian dari gelombang elektromagnetik itu dia memiliki medan magnet dan medan listrik yang saling tegak lurus. Ya. Nah, kalau sebuah cahaya dikatakan tidak terpolarisasi, itu arah dari medan magnet dan medan listriknya itu acak, terserah begitu kemana saja. Nah, kalau terpolarisasi artinya terpetakan pada satu arah saja. Misalkan arah vertikal kah, apakah arah horizontal saja. Tapi bukan berarti ketika medan magnetnya ada, medan listriknya hilang. Enggak. Karena medan listrik dan medan magnet itu pasti satu kesatuan, bersumber dari muatan tadi. Cuman arahnya dari yang acak tadi kemudian dibuat satu arah. Ketika medan magnet ke atas semua, berarti medan listriknya ke kiri dan ke kanan. Begitu ya, enggak banyak. Kalau ini kan kita lihat banyak nih, kemana-mana nih. Itu ya, kiri, kanan, atas, bawah, dan seterusnya. Nah, ketika melewati polarize gitu ya, polaroid, maka kemudian hanya satu arah saja. Tapi satu arah ini bukan berarti ini hanya medan magnet saja. Tidak. Ketika ini kalau dianggap sebagai medan magnetnya, maka medan listriknya tegak lurus dengan ini. Ada dua cara untuk bisa polarisasi. Pertama, karena pembiasan dan pemantulan, hukum Brewster gitu ya. Jadi di sini cahaya tidak terpolarisasi. Jadi ini simbolnya seperti ini, masih acak-acak, kemudian
di sini ada sebagian yang dibiaskan, sebagian dipantulkan. Kenapa bisa seperti ini? Ini terjadi ketika sudut antara sinar yang dipantulkan dengan yang dibiaskan itu sekitar 90 derajat. Karena sejatinya kalau ada cahaya yang datang melalui sebuah medium, itu tidak semuanya dibiaskan. Pasti ada yang dipantulkan. Ya, kadang kita kalau melihat air juga kan, misalkan tadi ada gambar pensil masuk ke dalam air. Kalau kita lihatnya dari atas itu memang terlihat bengkok airnya, tapi kadang kita pun bisa melihat ada pantulan dari muka kita di air, permukaan air itu. Jadi emang cahaya itu juga ada pantulannya di sini, gitu ya. Jadi, nah, yang terpantulkan ini sudah terpolarisasi, ya. Coba bisa di search lagi tentang hukum Brewster, ya. Nah, ini kalau ini dikarenakan adanya absorpsi, ada material. Jadi ada material tertentu yang menyerap seluruh arah polarisasi dan melewatkan hanya satu arah saja. Dari sekian banyak yang beragam ini, hanya arah ini yang dilewatkan. Sehingga nampak di sini adalah cahaya yang terpolarisasi. Misalkan contoh, pernah dengar gitu ya, ada kacamata dengan polarized gitu ya. Biasanya dia bisa berubah warna kalau dalam gelap seperti apa, gitu terlihat lebih, kalau ketika terang terlihat lebih gelap dan seterusnya. Itu karena ada material ini salah satunya. Ya, jadi polarized polarized eyeglass gitu ya, itu salah satunya karena di sini ada material sini, material. Ini karena ada absorpsi selektif. Absorpsi itu penyerapan. Penyerapan secara selektif hanya meloloskan salah satu arah dari polarisasi saja. Oke, cahaya dapat mengalami polarisasi. Contoh yang lain adalah polarisasi karena pembiasan ganda. Ini fenomena yang agak berbeda ya. Bias ganda merupakan sifat yang dimiliki oleh kristal tertentu, misalkan quartz atau yang lain. Jadi kalau tadi polarisasi itu hanya membentuk sinar biasnya hanya satu, nah kalau ini dia punya dua. Nah, disebut yang satu adalah ordinary, mengikuti hukum-hukum pembiasaan normal, yang sinar datang, sudut pantul, dan seterusnya. Nah kalau ini ternyata juga material tertentu ini bisa menghasilkan sinar lain yang disebut sinar extraordinary ray ya. Ini mengikuti hukum yang berbeda. Ini polarisasinya teknik lain dalam polarisasi. Jadi tadi ada dengan pemantulan dan pembiasan, ada pembiasan ganda, ada karena absorpsi selektif, juga karena ada hamburan. Nah, misalkan ini kenapa langit warna biru begitu kan? Ketika ini karena material yang ada di atmosfer, misalkan nitrogen ya, kebanyakan kita di atmosfer kan nitrogen, kemudian oksigen sebagian, itu memang didesain sedemikian rupa oleh yang menciptakan alam semesta itu supaya dia bisa menerima ketika ada cahaya dari matahari itu dia menghamburkan. Yang paling banyak dihamburkan itu adalah yang warna gelombang yang panjang gelombang yang paling kecil, yaitu warna violet sebenarnya. Tapi kan violet kita tidak mampu menangkapnya. Yang terlihat adalah warna biru. Ya, untungnya jadi kalau misalkan gas yang ada di alam di bumi itu gas yang lain, bukan nitrogen atau bukan oksigen, mungkin warna langit kita bukan biru begini. Contoh misalkan Mars gitu ya, yang sekarang lagi dikirimkan terus gambarnya oleh Perseverance sama Ingenuity siapa ya, yang helikopternya itu kan di gambarnya itu langitnya itu tidak seperti ini, gitu ya. Atau misalkan di bulan. Nah, di bulan, walaupun banyak spekulasi apakah orang pernah datang ke bulan atau tidak ya, itu hal yang lain gitu. Tapi gambar yang ditangkap dari ISS dan yang lain-lain gitu ya, itu di bulan atau di modul yang pernah ke bulan, itu di bulan tuh karena tidak ada atmosfer maka langitnya ya tidak biru gitu. Tidak ada hamburan di situ karena vakum, tidak ada udara, tidak ada gas di sana. Jadi untungnya begitu ya, atmosfer kita didesain bukan hanya melindungi kita dari paparan ultraviolet, ozon dan seterusnya atau hasil sinar berbahaya, tapi juga bisa memberikan warna yang indah gitu. Alhamdulillah. Nah, terkait dengan spektrum kecepatan gelombang tadi dikatakan di awal, itu nilainya kecepatan gelombangnya selalu tetap ya. Nilainya sebegitu, nilainya adalah hasil pengalian C sama dengan 1 epsilon 0 per mu 0, permeativitas di ruang hampa dan permeabilitas di ruang hampa. Jadi nilainya adalah 3 kali 10⁸ meter per sekon. Di sisi yang lain, kecepatan panjang gelombang juga dinyatakan dalam gelombang dan frekuensi C sama dengan lambda dikalikan dengan
F. Jadi kalau di sini kalian lihat, kalau panjang gelombangnya besar, maka frekuensinya kecil. Nah, kalau frekuensinya dan sebaliknya, kalau panjang gelombangnya kecil, frekuensinya besar. Biru misalkan, biru itu panjang gelombangnya kecil, sekitar 300 atau 400. Berarti frekuensinya besar. Nah, di dalam apa namanya? Energi, nah si frekuensi itu dia apa nilainya sebanding dengan energi nanti. Jadi biru itu punya energi lebih besar dibandingkan dengan merah. Ya, nanti kita akan bicara di apa gelombang di cahaya sebagai partikel. Atau di sini juga ada ya, gelombang dan partikel. Oke, spektrum gelombang elektromagnetik. Coba dilihat di sini. Jadi yang namanya gelombang elektromagnetik itu yang tadi ya dasarnya adalah dari apa medan magnet dan medan listrik menjalar seperti sebuah gelombang. Itu spektrumnya luas sekali, panjang sekali. Dari mulai gamma ray, sinar gamma sampai ke radio. Jadi radio, kemudian apa gelombang mikro, inframerah, TV, satelit, kemudian handphone gitu ya, dan seterusnya. Itu semuanya adalah bentuk gelombang elektromagnetik. Yang beda adalah spektrum atau rentangnya. Nah, yang menarik adalah cahaya sebagai bagian dari gelombang elektromagnetik itu rentangnya sangat sedikit sekali ini. Kalau kita lihat dari semua rentang dari 10 pangkat 24 frekuensinya sampai 10 pangkat 2, cahaya itu hanya menempati ruang sedikit saja. Dan itu sudah dibagi dalam biru ke merah. Ya. Dan untungnya juga mata kita didesain hanya bisa melihat ini. Kita tidak bisa melihat inframerah, kita tidak bisa melihat ultraviolet. Ada untungnya, gitu ya. Banyak sekali keuntungannya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini panjang gelombangnya, dari kebalikannya, kalau ini adalah frekuensinya ya. Biasanya ini levelnya atomik, kalau sini levelnya apa namanya? Ini hanya untuk skala ya. 10 pangkat minus 2 itu berapa sih? 10 pangkat apa namanya? 1 itu seberapa sih jaraknya dan seterusnya. Oke, jadi intinya adalah bentuk dari gelombang elektromagnetik ini panjang sekali rentangnya dan kemudian bisa dibagi-bagi berdasarkan frekuensi atau panjang gelombangnya ya. Ini ada infrared, microwave, kemudian FM, kemudian AM, kemudian ada radio dan yang lain-lain. Ke sini ada ultraviolet, ada X-ray, ada gamma rays. Nanti akan kita buka satu-satu. Yang pertama sinar gamma ini adalah kita lihat ini yang paling besar. Jadi saya katakan energi itu terkait dengan frekuensi. Semakin besar energinya, maka semakin besar energinya. Gelombang ini merupakan panjang gelombang terpendek dan frekuensi tertinggi. Memiliki rentang frekuensi antara 1018 sampai 10 pangkat 22. Dihasilkan dari inti atom yang tidak stabil atau sinar kosmik, begitu ya. Daya tembusnya sangat besar sampai bisa menembus timbal. Biasanya di apa namanya di proses-proses yang melibatkan inti itu biasanya ada sinar gamma. Makanya untuk melindungi itu diperlukan perlindungan yang benar-benar ya. Jangan sampai lolos si sinar gamanya karena energinya sangat besar, bisa merusak jaringan tubuh. Contoh misalkan apa nebula kepiting, nah, itu jadi gambar-gambar yang kita dapat dari apa namanya dari satelit atau dari teleskop Hubble misalkan itu misalkan ditangkap oleh sinar oleh sensor kemudian diolah. Nah, satunya adalah yang ditangkap itu adalah gamma rays, sinar dari gamma. Biasanya sisa dari supernova atau ledakan bintang itu menghasilkan emisi dalam bentuk salah satu gamma rays. Dikatakan gamma rays itu energi sangat besar sekali. Jadi sangat wajar ledakan sebuah bintang itu bisa mengemisikan energi apa namanya panjang gelombang dengan energi yang sangat tinggi. Atau misalkan menggunakan sinar gamma untuk mengobati lesi atau kanker di otak. Jadi istilahnya gamma knife surgery ya. Jadi menggunakan apa namanya pisaunya itu untuk memotongnya itu dengan radiasi gamma. Karena tadi daya tembusnya bisa sangat besar sekali. Tapi tentu saja ini harus dikontrol sedemikian rupa ya. Jangan sampai memotong objek yang tidak diinginkan. Dari sinar X. Jadi kalau tadi dari yang tertinggi sinar gamma, berikutnya sinar X. Atau bahasa lain kita adalah sinar Ronsen ya, karena diambil dari nama penemunya Wilhelm Ronsen 1895. Jadi ini panjang gelombangnya lebih lebih panjang gitu ya. Jadinya antara 0,01 hingga 10 nanometer panjang gelombangnya, frekuensinya lebih tinggi.
Dalam teori radiasi elektromagnetik diketahui bahwa muatan listrik dipercepat akan menghasilkan gelombang elektromagnetik. Ini sama ya, kalimat yang sama. Nah, selain melalui radiasi perlambatan, sinar X juga dihasilkan dari proses transisi internal elektron. Ini hanya proses ininya. Sinar X itu dihasilkan dari transisi elektron atau proses-proses atomik ya, sama masih proses atomik. Contoh misalkan ini buat menghasilkan sinar X atau misalkan dapat menembus ya, menembus jaringan tertentu sehingga kita bisa mendeteksi apakah ada material berbahaya atau misalkan ada fracture atau ada tulang yang rusak misalkan. Nah, itu bisa menggunakan sinar X. Karena energinya sangat besar, dia bisa menembus ya. Kemudian menembus jaringan, juga sebagian dipantulkan sehingga tidak nampak lebih terang dan ditangkap oleh film gitu ya. Ini saya pikir gelombang elektromagnetik yang juga sering dipakai dalam dunia medis, sinar X. Nah, mendekati ke arah cahaya tampak, sebelumnya ada sinar ultraviolet. Banyak sekali kegunaannya untuk mengeringkan sesuatu, misalkan untuk mengeringkan karena energinya besar, untuk juga ini yang paling sering ya, digunakan untuk mengecek apakah uangnya itu palsu atau tidak, itu. Kemudian juga untuk fluorescence detections, atau juga untuk hal-hal yang lain, atau juga bisa digunakan sekarang lebih ke arah membunuh bakteri. Nah, pernah dengar kan? Ada ultraviolet ya, membunuh bakteri, atau yang sekarang lagi rame SARS-CoV-19 itu kan ada beberapa penelitian yang menggunakan, kalau menggunakan deep UV ya, panjang gelombang UV yang sangat pendek sekali, mungkin 120-180 nanometer, itu dia bisa mengurai si protein protein spike atau protein yang ada di COVID-19 ya. Jadi karena energinya masih besar. Itu juga untuk cleaner, untuk cure, untuk LED misalkan. Tapi misalnya untuk LED kita pakainya yang nampak oleh kita adalah violet saja ya, karena ultraviolet itu tidak bisa ditangkap oleh mata. Oke. Nah, ternyata berdasarkan riset, beberapa hewan termasuk burung, reptil dan serangga, ini beberapa jenis burung, itu hampir dapat melihat sampai ke near UV. Jadi, banyak buah-buahan, bunga, dan benih terlihat lebih jelas di latar belakang dalam panjang gelombang UV dibandingkan dengan kelihatan manusia. Jadi, ya ini memang keajaiban penciptaan ya. Jadi memang beberapa spesies dilengkapi sensor mata yang berbeda dengan kita, sehingga dibukakan rentang yang jauh lebih luas dibandingkan mata manusia. Kalau kita ya dari violet saja, bukan ultraviolet, dari violet sampai ke merah. Bahkan kita nggak bisa melihat inframerah gitu. Nah, beberapa hewan itu sudah didesain sedemikian rupa supaya bisa melihat makanan mereka gitu ya, mereka makanan yang jadikan rujukan mereka yang bisa mereka konsumsi sehingga bisa melihat lebih jelas dibandingkan manusia. Nah, sinar tampak saya tidak perlu banyak bicara ya, sinar tampak. Sinar tampak itu berarti cahaya yang kita kenal sehari-hari, mulai dari Meijiko, Hibiniu merah, jingga, ungu dan sampai ke ungu ya. Jadi ya walaupun rentangnya sangat kecil, tetapi keberadaan warna yang beragam itu yang membuat dunia terlihat indah gitu ya. Saudara bisa melihat bagaimana lampu-lampu berkelip di kota besar, kemudian bisa melihat keindahan alam semesta, bunga, hutan, kontras ketika sunset warnanya merah begitu ya, ketika sunrise juga warnanya merah langit, kemudian ketika musim gugur misalkan berubah warna jadi warna agak kuning-kuning kemerahan gitu daun-daunan. Kemudian ketika semi jadi hijau, itu semuanya itu muncul karena adanya warna. Walaupun sedikit rentangnya tapi cukup membuat kita nyaman tinggal di dunia ya. Gitu. Misalkan ini tadi proses munculnya pelangi atau juga spektrofluoresen jaringan tubuh. Ini sel saraf ya. Sel saraf kemudian diberikan fluorescence tag, dikasih sesuatu yang bisa berpendar, kemudian dilihat aktivitas sel sarafnya. Jadi ada sangat banyak sekali kegunaan pemanfaatan gelombang elektromagnetik khususnya di sinar tampak. Nah, setelah sinar tampak makin ke sana panjang gelombangnya makin besar, setelah merah itu namanya inframerah. Inframerah jadi ini thermal imaging ya. Orang kelihatan tapi kita bisa lihat dengan menggunakan sensor tertentu, biasanya basicnya silikon, silika itu ya, atau silikon atau yang lainnya. Itu dia bisa mendeteksi suhu ya, ini area yang merah berarti dia lebih besar itunya ya, suhunya atau yang lainnya begitu. Nah,
Termogan amankah untuk kita? Ya, ini kan sering jadi percayaan kemarin sampai ada diskusi. Saya tidak mau karena laser itu menembus otak dan seterusnya, gitu kan? Ya, saya pribadi berpendapat kalau dia inframerah itu kan energinya setelah cahaya tampak, ini energinya kecil sebenarnya. Ya, tapi tentu saja nggak gini-gini amat juga, begitu ya. Kalau saya pribadi, jangan langsung direct ke mata. Jadi kalau misalkan ini jangan langsung ke mata. Apalagi misalkan banyak anak-anak suka main laser gitu kan. Nah, itu kadang suka main karena tanpa ada pengetahuan, main tembak-tembak aja gitu, kadang kena mata, padahal itu berbahaya. Jadi saya pribadi berpendapat bahwa inframerah itu tidak berbahaya, apalagi seperti ini, dia mendeteksi thermal. Tapi jangan ke mata langsung, karena mata itu termasuk objek yang sangat rentan dan sangat transparan. Jadi bisa khawatirnya ada kerusakan di sensor di mata kitanya. Oke, nah contoh yang lain, misalkan pemanfaatan saya tambahkan untuk inframerah. Ini kita sebut sebagai heat seeker missile gitu ya. Jadi apa namanya, misil atau rudal pemburu panas. Nah, panas itu salah satunya karena dipancarkannya inframerah. Di sini ada di target detection, target radiation. Jadi ada di sini detektornya, dia akan menggerakkan si apa namanya, si propellernya di sini untuk menuju pada target berdasarkan panasnya. Ya, ada seeker-nya di sini, kemudian ada untuk apa motornya dan seterusnya ya. Jadi ini heat seeker missile. Nah, biasanya dia berdasarkan infrared. Nah, jadi infrared guided missile gitu kan, dia melok si pesawat, karena bisa di bagian belakang ini kan paling panas. Panas ini yang akan kejar. Ketika sudah di lock, dia akan ikutin kemana-mana gitu ya. Jadi biasanya salah satu desain pesawat itu dibuat sedemikian rupa supaya beberapa jenis pesawat itu tidak menghasilkan panas yang berlebih. Apakah harus bulat, apakah harus bentuk yang lain begitu ya. Nah, jadi ini misil pintar, ketika sudah ngelock dia akan ikutin kemana-mana. Tapi biasanya pinter pesawat apa perusahaan pembuat pesawat juga tidak mau jualannya rugi kan, jadi maka dia bikin anti heat seeker missile gitu ya. Jadi dia bikin menggunakan flare istilahnya, karena dia tahu yang kejar itu adalah panas, maka dia melakukan manuver kemudian mengeluarkan sesuatu yang lain yang panas juga. Nah, yang namanya missile itu kan dia tidak tahu objek yang mana, makanya yang dikejar adalah yang panas, maka dia akan menembak ke arah sini atau akan terkecoh oleh si pesawat ini ya. Nah, mungkin nanti si penjual rudal itu akan bikin lagi antinya anti heat seeker missile dan seterusnya begitu sampai teknologi berkembang lebih banyak lagi. Ini tentang inframerah. Jadi banyak sekali aplikasinya. Gelombang berikutnya adalah gelombang mikro. Nah, ini sudah gelombang yang tidak bisa kita lepaskan dari sehari-hari kita ya. Sudah wireless charging, misalkan microwave, ini yang apakah mungkin seperti ini, kemudian apa namanya menggunakan GSM, kita pakai GSM gitu ya. Kemudian banyak sekali komunikasinya, WiFi dan seterusnya. Juga untuk makanan, microwave ya, microwave digunakan untuk memanaskan molekul-molekul karena di sini ada air kan, bisa ada komponen airnya. Nah, gelombang microwave itu berinteraksi dengan air, menggetarkan molekul air, kemudian sehingga muncul panas. Nah, panas itu yang kemudian merata di semua sisi, sehingga bisa memasak hanya dengan menggunakan gelombang pancaran gelombang elektromagnetik yang disebut sebagai gelombang mikro. Kemudian juga untuk gelombang mikro ini untuk menyelidiki asal-muasal alam semesta. Ini ceritanya zaman dulu ada gitu ya, saudara bisa baca, ada 2 orang peneliti, dia sedang mengamati gelombang mikro, kemudian dia mendapati kok ada terdeteksi gelombang mikro ini dari mana, apakah ada kerusakan atau bagaimana. Kemudian ternyata beberapa setelah dibersihkan ternyata memang masih terdetek. Dari mana munculnya gelombang mikro ini? Nah, ceritanya panjang ke sini, tahun 1992 dari wahana yang dipasang di luar angkasa, kemudian dicek apakah memang ada gelombang mikro di luar angkasa ini. Ternyata berdasarkan pemetaan, hampir semua area itu memiliki gelombang mikro. Dari mana gelombang mikro ini? Gelombang mikro ini muncul dari adanya sisa dari proses ya, proses atomik, proses yang kita sebut sebagai teori Big Bang. 2003 dimunculkan lagi, ini semakin detail petanya begitu ya. Ya intinya hampir semua orang sekarang para ilmuwan menyepakati bahwa alam semesta itu ada permulaannya yang disebut sebagai Big Bang. Nah, dari mana datangnya? Dari jejak yang dihasilkan berupa gelombang mikro yang dideteksi oleh sumber-sumber yang ada. Itu ya. Jadi banyak dari mulai masak
itu ya, menggunakan untuk memanaskan ayam sampai ke mempertanyakan sesuatu yang besar. Apakah alam semesta ini bermula ataukah tidak bermula? Nah, itu kan pemanfaatan dari gelombang elektromagnetik. Gelombang radio dan TV, ini sangat banyak sekali gitu. Ada rotary kabel, kita tahu kan 2,4 GHz gitu ya, sering kita dengar. GSM 1800 MHz dan seterusnya, banyak sekali. Apalagi nanti ketika zaman IoT ya, Internet of Things, semua hal sudah terkena gitu ya, dengan gelombang, dan ya ini adalah bentuk gelombang elektromagnetik yang lain. Jadi kalau kembali ke cahaya tampak tadi, satu hal yang perlu kita syukuri adalah yang menciptakan kita telah mendesain mata kita itu pada rentang yang sangat sempit, hanya dari biru sampai dari ungu sampai merah. Kebayang kalau misalkan mata kita bisa melihat gelombang elektromagnetik TV atau handphone. Ketika handphone Anda berdering, Anda bisa melihat sesuatu keluar dari antena yang ada di handphone. Ketika orang TV nyala, kita bisa melihat ada gelombang yang berbeda. Ketika berseliweran sekali, banyak sekali di ruangan kita gelombang. Karena berseliweran, ada yang punya router di tetangga sebelah, ada yang lagi nelpon tetangga depan rumah. Banyak sekali gelombang berseliweran di tengah-tengah kita. Untungnya, yang kita bisa lihat hanya gelombang elektromagnetik rentang pada cahaya tampak saja. Ini nikmat yang sangat luar biasa ya. Nah, juga untuk komunikasi serat optik, kalau saudara sekarang bisa mendapatkan di beberapa tempat mendapatkan komunikasi yang stabil, internet, salah satunya ada karena ada serat optik ya. Komunikasi serat optik, dia lebih stabil, lebih tahan lama, lebih cepat juga. Karena data itu ditransmisikan dengan kecepatan cahaya, bukan elektron. Jadi, bahkan bisa sampai berapa terabyte gitu ya, per detik ya, perkembangan yang teknologi terbaru sekarang bisa mengirimkan data, bisa memberikan sehingga saudara bisa nonton YouTube tanpa nge-lag, bisa macam-macam lah dengan internet yang ada saat ini. Prinsipnya karena ini sebenarnya pembiasan total internal reflection, karena adanya pemantulan total. Jadi ketika ada cahaya harusnya dia mantul transparan keluar begini, tapi karena ada perbedaan indeks bias yang luar biasa, sangat besar sekali, sehingga dia alih-alih diteruskan ke sini, walaupun transparan, dia ke sini, mantul terus sampai ke ujung. Nah, kalau di sini bisa dikirimkan data dari analog atau digital, elektronik, kemudian diubah menjadi pulsa, maka pulsa itu ditransmisikan. Itulah cara data ditransmisikan dari pusat sampai ke device yang kita punya. Oke, itu penjelasan tentang cahaya atau gelombang elektromagnetik dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau ada yang ingin didiskusikan atau ingin ditanyakan, saya persilahkan. Halo Pak, izin bertanya. Kan? Jadi kan Pak, saya masih penasaran Pak tadi mengenai polarisasi cahaya Pak. Kalau dijelaskan tadi kan polarisasi cahaya itu dia menyamakan arah dari gelombang suatu gelombang gitu ya Pak. Nah, kalau tadi kan kalau kita lihat gelombang elektromagnetik kan dia terdiri dari medan listrik dan medan magnet yang arahnya tuh saling tegak lurus gitu Pak. Betul. Nah, kemudian ketika terjadi polarisasi berarti mereka arahnya sama. Nah, itu apa yang terjadi kemudian kita tuh bisa melihatnya itu sebagai apa gitu Pak? Ya. Terima kasih Pak. Sama-sama, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi begini, pertama, untuk bisa memahami tentang polarisasi yang, misalkan yang sederhana itu yang absorpsi ya, saya screen, mana nih? Sorry. Oke, solar. Jadi kalau yang ini, nah, jadi caranya itu sebenarnya begini. Kalau saya bisa bayangkan, Anda punya tali begitu ya. Bayangkan kita punya tali, kemudian kita gerakan atas bawah. Maka akan ada gelombang yang menjalar atas bawah. Taruh yang ini misalkan gitu ya. Akan ada gelombang transversal arahnya ke atas bawah, atas bawah, atas bawah. Kalau saya buat celah yang juga berdiri seperti gawang sepak bola begitu, maka celah itu akan lewat. Gelombang itu akan lewat. Tapi kalau saya misalkan
saya putar, gimana ini ya? Oke, mungkin itu kurang tepat karena itu harus ada ilustrasi. Jadi intinya gini, kalau pertanyaannya tadi dari yang banyak ini kemudian melewati polarisasi, itu artinya kalau ini adalah E-nya, sebenarnya B-nya itu ke sini, gitu kan? Taruh yang ini. Ini E-nya ke atas, B-nya itu ke kiri dan ke kanan. Ini ada E-nya ke sini, B-nya ke sini. Tapi bukan ini, kita anggap ini banyak sekali E, dan itu terjadi dalam waktu yang bersamaan, ya random. Jadi arahnya kemana saja acak. Ketika melewati sebuah material yang hanya meloloskan satu arah saja, maka yang akan lolos adalah yang ini saja nih, yang E-nya ke arah sini. Kalau E-nya ke arah sini, ini hanya ilustrasi saja ya. Kalau E-nya ke arah sini, maka sebenarnya pada saat bersamaan B-nya juga ada. Arahnya kemana? Ya tegak lurus. Jadi intinya polarisasi itu adalah meloloskan satu paket dari berbagai macam paket gelombang. Satu paket itu apa? Ya satu paket itu yang pasti satu paket itu adalah terdiri dari gelombang medan B dan medan E. Tapi ketika datang itu bisa jadi banyak paket yang datang bersamaan dengan arah yang bermacam-macam. Bisa jadi arahnya berbeda 1 derajat, 2 derajat, dari 360 derajat itu bisa jadi banyak. Nah, ketika banyak melewati sebuah polarizer, maka hanya akan dilewatkan satu paket gelombang yang terdiri dari B dan E. Begitu. Itu pertanyaan yang pertama. Jadi bukan berarti yang lolos itu cuman, oh ini berarti ini yang ini adalah E-nya saja gitu ya. Enggak. Ketika E-nya lolos, B-nya juga pasti lolos. Makanya kita masih bisa melihat polarizer itu. Karena kita masih bisa melihat cahaya, tapi intensitasnya menjadi berkurang. Biasanya kalau kacamata polarizer itu kan jadi kelihatan lebih gelap ya. Itu karena tadi ada banyak cahaya yang diblok. Gitu. Itu pertanyaan pertama gitu ya. Apa ada 2 pertanyaan? Saya lupa, mohon maaf. Sama tadi Pak, apa yang jadi yang kita lihat tuh kayak gimana gitu Pak dari polarisasi tadi? Oh iya, tadi yang kita lihat sebenarnya sama saja. Jadi sebenarnya polarisasi cahaya itu yang terlihat oleh kita itu adalah ya tetap antara E dan B sebenarnya ya. Cahaya itu tadi tidak bisa dilepaskan karena dia muncul dari salah satu contohnya adalah muatan yang bergerak. Jadi kalau muatannya bergerak, ada medan B yang muncul, maka saat bersamaan juga medan E muncul. Tadi hubungan antara E dengan B itu saling menghasilkan, saling menginduksi. Ketika perubahan medan B menghasilkan medan E, perubahan medan E menghasilkan medan B. Jadi dalam perjalanannya itu akan terus sepasang terus B dan E itu. Jadi kalau setelah polarizer yang nampak oleh kita ya tetap sama saja sebenarnya ada cahaya, tetapi intensitasnya berkurang. Jadi besaran yang nampak oleh mata kita adalah intensitas. Jadi kayak cahayanya kayak makin redup gitu. Tapi bukan berarti sumbernya diredupin, tapi sebagian diabsorb melalui proses absorpsi selektif dari polarisasi cahayanya. Begitu. Ada yang pakai di sini kacamata polarisasi, pakai polarisasi, mungkin bisa sharing juga apa yang saudara rasakan ketika menggunakan kacamata dengan bahan polarizer seperti ini atau yang lainnya yang sejenisnya dengan ketika menggunakan kacamata yang biasa. Karena saya tidak memakai kacamata, jadi saya tidak tahu. Cuman pernah ngobrol dengan teman, dia mengatakan salah satu yang kerasnya itu dia terlihat lebih jernih dan tidak kalau siang hari yang biasanya silau begitu ya. Walaupun sebenarnya kita ngelihat kacanya itu kayak terang, kayak bukan kacamata hitam, tapi kacamata biasa, tapi ketika cahaya intensitas banyak sekali itu terlihat gelap. Karena sebagian cahaya diabsorb secara polarisasinya. Kalau ada yang pernah pakai kacamata dengan polarize begini, boleh sharing di sini juga. Oke. Pak, izin bertanya Pak. Silakan. Berarti kalau misalnya benda berwarna itu yang terlihat di mata kita itu cahayanya itu terpolarisasi dan terpantulkan ya? Saya boleh katakan yang lebih aman adalah terpantulkan. Karena untuk polarisasi itu butuh proses yang lebih kompleks ya. Persyaratan untuk jadi polarisasi itu
itu saya lebih cenderung mengatakan terpantulkan, lebih mudah, lebih amannya begitu. Untuk kasus-kasus tertentu memang ada yang bisa terpolarisasi, tapi kebanyakan benda-benda umum yang kita lihat sehari-hari, saya lebih cenderung mengatakan itu terpantulkan. Karena biasanya benda itu kan yang namanya warna itu adalah ketika semua warna diserap, itu yang dipantulkan, itu yang terlihat oleh mata, kan begitu. Daun itu hijau. Kenapa daun hijau? Karena yang dominan itu adalah klorofil. Klorofil itu menyerap hampir semua warna, terutama di biru, UV atau biru, kemudian di merah, dan memantulkan warna hijau. Itulah sifat absorpsi dari si klorofil. Makanya yang kita lihat kebanyakan daun itu warna hijau, gitu ya. Karena yang dipantulkan itu warna hijau oleh klorofil. Begitu. Ada lagi? Berarti itu polarisasi itu lebih ke pemecahan cahaya ya? Gelombang cahaya ya? Iya, polarisasi itu lebih cenderung ke teknik untuk untuk mereduksi cahaya dengan menyeragamkan atau hanya meloloskan salah satu arah dari perambatan gelombang elektromagnetiknya. Jadi itu hanya salah satu teknik ya, salah satu teknik polarisasi itu, tapi dengan menseleksi melalui meloloskan hanya satu arah saja, maka dampak yang terlihat adalah jumlah cahaya yang lolos sedikit, sehingga nampaknya lebih redup atau intensitas cahaya lebih berkurang, intinya begitu. Jadi polarisasi itu sepengetahuan saya, dia hanya salah satu teknik untuk menseleksi cahaya dengan mempertimbangkan arah perambatan dari si medan listrik dan medan magnetnya. Begitu. Baik Pak, bisa dipahami. Ya, oke. Terima kasih. Lalu kalau ordo cahaya itu bagaimana Pak? Apa? Ordo cahaya, ordo gelombang cahaya. Ordo. Iya. Bisa diperjelas ordo itu maksud apa ya? Saya belum, ordo gelombang cahaya maksudnya? Ordo panjang gelombang cahaya itu masing-masing cahaya kan berbeda-beda ya ordonya. Oke. Nah, Bapak bisa jelaskan itu nggak? Oke, ini ya, sebentar. Cahaya ini nih. Cahaya itu di sini. Yang kita sebut sebagai cahaya itu ini, rentangnya. Jadi visible spectrum, jadi cahaya tampak bahasa kitanya. Jadi kalau kita bicara cahaya, bahasa yang kita kenal sebagai cahaya, itu adalah visible, cahaya tampak. Jadi bukan gelombang elektromagnetik secara umum. Jadi kalau kita bicara gelombang elektromagnetik, itu adalah rentang yang panjang, karakternya sama. Jadi tidak ada perbedaan antara cahaya tampak, antara warna biru, antara warna merah, hijau, dan ungu, dengan microwave, dengan gelombang radio. Semuanya adalah gelombang yang dibangun penjalarannya dengan perubahan medan listrik dan medan magnet. Gitu. Jadi secara karakteristik sama, persamaannya sama. Mau perumusan menggunakan radio untuk gelombang radio, untuk gamma rays, untuk X-ray, untuk ultraviolet, untuk cahaya tampak, itu semuanya persamaannya sama. Mengikuti hukum yang sama. Yang berbeda adalah dari sisi energi yang dikandungnya. Gitu ya. Nah, untuk cahaya tampak yang kita sebut cahaya itu adalah ketika dia dari mulai 400 sampai 700, sekitar 700 lah, itu 400 sampai 700 nanometer. Ya. Itu disebut sebagai cahaya tampak. Jadi masing-masing ada, ketika misalkan hijau itu sekitar 550 nanometer, merah sekitar 600 nanometer. Jadi masing-masing ada. Tapi ini sifatnya kontinu ya. Sifatnya tidak terpecah-pecah gitu. Jadi inilah, dan mata kita itu kan, di dalam mata kita punya dua sensor, ada cone, ada rod. Nah, salah satu yang cone itu dia sensitif terhadap 3 warna, red, green, dan blue. Ya, makanya kita bisa mendeteksi warna rentang cahaya tampak ini karena di mata kita juga kita punya sensor yang
mampu mendeteksi ini semua gitu. Jadi kalau misalkan merah, nah si kon yang ada di retina kita itu dia lebih sensitif, bisa mendeteksi ini. Yang lain juga sama. Terus warna putih, kok bisa kita ngeliat warna putih? Nah, ketika semua, misalkan ini, kenapa ini warnanya putih kita bisa nampak? Sebenarnya di dalamnya itu banyak sekali warna. Baik dari biru sampai ke merah, datang bersamaan dengan intensitas yang sama. Makanya semua sensor mendapatkan intensitas yang sama. Kita definisikan menurut otak kita, oh itu warna putih. Begitu. Hitam berarti tidak ada yang tidak ada yang dipancarkan. Begitu. Ini ordernya begini ya. Kalau yang dimaksudkan order itu adalah area atau panjang gelombang ini. Jadi sangat kecil sekali nih mata kita ini. Untungnya di sini ya. Kebayang kalau mata kita bisa sampai infrared, oh, itu ngeri. Kalau lihat orang jalan tuh kelihatannya tadi kayak apa? Thermal terus kita ngelihatnya gitu ya. Nggak bisa melihat mukanya. Untungnya kita dibatasi sampai ke merah. Begitu. Ada lagi? Izin bertanya, Pak. Silakan. Terkait CD player kan kadang kalau kita mainkan itu bisa menampilkan warna pelangi ya Pak. Apakah itu termasuk fenomena dispersi atau pemantulan atau bahkan pembiasan ya Pak? Terima kasih. Sama-sama. Ya, itu kalau saya boleh katakan itu kalau ada warna yang berbeda pasti namanya dispersi. Ya, jadi dispersi itu adalah penguraian. Jadi bahwa suatu panjang gelombang itu bisa diurai menjadi komponen-komponennya. Bagaimana cara mengurainya? Butuh perbedaan indeks bias. Disitulah ada muncul proses pembiasan. Jadi sebenarnya fenomena antara pembiasan dan yang lain-lain itu tidak bisa dipisahkan. Itu proses yang hampir sama begitu ya. Nah, misalkan ini. Ini juga proses interferensi juga ada dan seterusnya. Tapi kalau saya boleh katakan di situ memang ada proses dispersinya begitu ya. Sebelumnya ini pertanyaannya bukan dari kuis kan? Saya harus klarifikasi dulu gitu. Ntar saya jawab dari kuis ini nantinya. Bukan ya? Bukan, Pak. Oke, nanti saya bisa melanggar kode etik nantinya. Jadi intinya begitu ya. Ya, kayak misalkan CD atau itu kan kita bisa melihat ada warna pelangi ketika pada sudut tertentu ya. Tapi kalau pada sudut yang lain kita tidak bisa melihatnya. Coba saudara geserin sedikit bisa melihat di area tertentu. Tapi digeserin ke tempat yang lain itu pelanginya kayak pindah ke tempat yang lain. Itu kan berarti ada di situ ada sudut ya, ada permainan sudut, ada sinar datang mengenai area tertentu. Kalau di sini misalkan kayak area tipis, pasti di situ ada pemantulan juga ada. Tapi itu adalah proses penguraian. Kenapa bisa mengurai? Karena ada perbedaan lintasan dari sinar yang datang melewati medium yang transparan seperti itu, memiliki indeks bias berbeda, sehingga cahaya yang tadinya satu paket bareng-bareng itu kemudian mengalami perbedaan kecepatan ketika melalui medium. Nah, perbedaan kecepatan sehingga terurai. Jadi sama seperti begini. Misalkan bayangkan saudara itu ada satu grup pelari begitu ya. Nah, tapi grup lari itu ada komandannya. Larinya bareng-bareng tuh. Ada misalkan 10 orang bareng-bareng, tentara lah begitu ya. Atau apa gitu bareng-bareng. Lari bareng-bareng kecepatannya sama tuh. Nah, ketika datang di depan ada kerumunan orang, pasar. Misalkan sore-sore gini kan lagi mau lebaran begini, mau berbuka. Banyak orang tuh. Nah, ketika melalui kerumunan itu, maka dalam tanda kutip si komandannya tidak bisa mengontrol bareng-bareng karena sudah tidak mungkin bareng-bareng. Sementara itu kan banyak halangan. Akhirnya dipersilakan kata komandan, udah sekarang terserah kembali ke kecepatan masing-masing aja. Nah, kalau sudah begitu kan yang dari yang tadinya grup yang bareng-bareng lari, ada yang tubuhnya kecil, dia mudah nyelinap misalkan begitu, dia lebih cepat sampai ke ujung. Ada yang agak gede badannya, dia agak susah, lebih lambat jalannya. Sehingga ketika ke ujung dia lebih lambat. Nah, perbedaan kecepatan itu menghasilkan kembali perbedaan lintasan, itu kemudian menjadi terurai. Nanti akhirnya terseleksi, oh yang duluan yang paling kecil, oh yang duluan yang agak gede belakangan gitu. Nah, ini juga begitu. Cahaya yang datang itu sebenarnya dispersi yang datang itu. Nah, ini sebenarnya banyak di sini bareng-bareng, tapi karena di sini cenderung renggang sehingga tidak banyak rambatan, mereka bisa bareng-bareng datangnya. Pas nyampe sini itu beda kecepatannya karena di sini lebih rapat sehingga terurai dengan kecepatan masing-masing. Sehingga akhirnya bisa dipisahkan
warna masing-masing. Begitu kira-kira. Baik, Pak. Paham. Terima kasih. Sama-sama. Oke, ada lagi? Tidak ada ya? Cukup? Oke, jadi itu apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Tentu saja saya berharap saudara bisa tetap mencari lebih dalam pengetahuannya, karena yang akan membuat saudara lebih paham itu ketika mencari tahu, mengklarifikasi, kemudian mencari interferensi begitu ya.